Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten ngomongin Chelsea ya, sambil nunggu liga dimulai 2 bulan lagi atau 1 bulan lebih lagi. Kita akan kasih info-info tentang Chelsea. Yang berkaitannya dengan Chelsea, oke. Kita ke penghargaan PFA Award ya. Yang cowoknya itu ada Mohamed Salah dan yang ceweknya ada pemain Chelsea yaitu Samantha Kerr. Jadi pemain terbaik Liga Inggris musim ini. Kita bacain beritanya. Kita bacain dulu ya. Mohamed Salah dan Samantha Kerr jadi pemain terbaik Liga Inggris musim ini. Menyambut penghargaan pemain terbaik Liga Inggris 2021-2022 versi Professional Football Association atau PFA menyusul penampilan impresifnya bersama Liverpool dipilih oleh anggota PFA. Mohamed Salah mengungguli perolehan suara pemain Manchester City Kevin De Bruyne yang keluar sebagai pemenang pada 2 tahun sebelumnya. Bagi Salah ini adalah trofi keduanya setelah musim 2018. Di musim ini ia berhasil membantu tim Jurgen Klopp juara Piala Liga Inggris dan Piala FA serta menembus final Liga Champions di mana mereka kalah dari Real Madrid. Sebuah kehormatan besar memenangi trofi baik individu atau kolektif, dan ini adalah penghargaan besar sehingga saya sangat senang dan bangga, kata Salah. Saya juga terpilih sebagai pemain terbaik oleh Football Writers Association. Gelandang Manchester City Phil Foden juga berhasil mempertahankan gelar sebagai pemain muda terbaik PFA. Adapun Lauren Ham menyabet trofi serupa dari sektor sepak bola wanita untuk ketiga kali beruntun. Samantha Kerr didapuk sebagai pemain wanita terbaik usai membawa Chelsea juara Women's Super League. Penyerang Chelsea Kerr mengemas 20 gol untuk menjadi top skor Women's Super League dan dibantu tim besutan MIS mengawinkan gelar domestik usai membekuk Manchester City di final Piala FA. De Bruyne dan Foden menjadi bagian penting Manchester City mengklaim titel Liga Inggris musim ini. Mereka harus memastikan gelar hingga pertandingan terakhir untuk memastikan keunggulan 1 poin dari Liverpool. Jadi sekali lagi selamat buat Samantha Kerr ya. Dia berhasil memenangkan PFA Award untuk pemain terbaik wanita musim 2021-2022. Dan beliau juga adalah pemain andalan dari Chelsea Women. Lanjut kita ke berita selanjutnya. Chelsea akan mendengarkan tawaran untuk Timo Werner, Hakim Ziyech dan Crystal Pulisic. Chelsea menjual 3 bintangnya dengan penjualan terbesar ya. Ternyata tapi sayang sih kalau dijual Timo, Hakim dan Christian Pulisic. Tiga-tiganya bagus menurut gua. Semoga keputusan dari manajemen baru, dari pemilik baru untuk menjual mereka adalah keputusan yang terbaik. Nah, ini ada berita lagi tentang Ousmane Dembélé. Selangkah lagi tinggalkan Barcelona, inilah alasan Ousmane Dembélé pilih Chelsea ketimbang PSG. Ousmane Dembélé tetap akan memantapkan langkahnya bersama Chelsea
mulai musim depan, meskipun tak sedikit klub terus menggodanya. Kontrak Dembele di Barcelona kini hanya tinggal menghitung hari. Dirinya pun dikabarkan hanya selangkah lagi menjadi pemain anyar Chelsea musim depan. Chelsea memang menjadi klub yang paling santer diklaim akan mendapatkan tanda tangan Dembele di kertas kontrak. Namun klub raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain pun turut memonitor situasi Ousmane Dembele dan berminat merekrutnya. Mendiskusikan bahwa Ousmane Dembele memilih Chelsea di antara kedua klub elit Eropa itu. Sepekan sebelumnya, agen Dembele, Moussa Sissoko, mengatakan bahwa kliennya sempat butuh waktu untuk membuat keputusan. Masa depan Ousmane Dembele belum diputuskan. Saya dan dia menghormati semua klub termasuk saat proses negosiasi berlangsung, kata Sissoko. Semoga cepat rampung ya Ousmane Dembele ya. Berita selanjutnya, AC Milan tidak ingin melanjutkan peminjaman Timo Bakayoko dan gelandang itu akan kembali ke Chelsea sebelum membuat keputusan tentang masa depannya. Timo Bakayoko bakal balik lagi ke Chelsea. Gimana pendapat kalian, Bos? Nah, ini tentang Lukaku lagi nih. Ada apa dengan Lukaku? Tidak punya uang untuk kembalikan Lukaku, Tuchel inginkan 3 bintang Inter Milan. Jadi Tuchel minta 3 bintang Inter Milan ya. Bukan rahasia lagi bahwa Romelu Lukaku tidak betah berada di Chelsea setelah datang pada awal musim 2021-2022. Striker berusia 29 tahun itu tidak akur dengan pelatih Chelsea Thomas Tuchel. Konflik antara Lukaku dan Chelsea itu pertama kali dipicu oleh wawancara dengan Sky Sport Italia pada akhir 2021. Secara belak-belakan, Lukaku membuka soal masalahnya dengan sistem permainan yang diterapkan Thomas Tuchel. Pada wawancara yang sama, Romelu Lukaku mengungkapkan niatnya hengkang dari Inter Milan. Sejak saat itu, Romelu Lukaku tidak mendapatkan waktu bermain secara reguler untuk Chelsea. Dia pun gagal menunjukkan produktivitasnya bersama The Blues dari 44 penampilan di semua ajang musim 2021-2022 untuk Chelsea. Lukaku hanya bisa mencetak 15 gol di semua kompetisi. Pemilik Chelsea Todd Bowley juga sudah memberi restu untuk Lukaku pergi. Bowley dan Thomas Tuchel diklaim akan bertemu dan membahas soal kepergian Lukaku ke Inter Milan dengan skema pinjaman. Chelsea memberi lampu hijau untuk Romelu Lukaku pulang ke Inter Milan jika klub Italia itu bersedia memberikan 3 pemain sebagai gantinya. Keinginan Romelu Lukaku untuk kembali ke Inter Milan mendapat respon positif dari pihak Chelsea. The Blues diindikasikan siap mengembalikan penyerang asal BG itu untuk Inter Milan dengan syarat Lautaro Martinez ganti menyeberang ke Chelsea. Dikutip dari Daily Mail, Chelsea memilih 3 pemain Inter Milan sebagai alat tukar untuk Romelu Lukaku. Ketiga pemain itu adalah Lautaro Martinez, Milan Skriniar, dan Alessandro Bastoni. Semoga pilihan Tuchel terbaik ya di 3 pemain Inter Milan yang itu ya. Sterling lagi nih. Chelsea diyakini sebagai klub Inggris dengan minat terbesar dalam mengontrak Raheem Sterling. Kawan dari Chelsea juga akan menarik baginya dan menawarkan kesempatan untuk kembali ke London, tempat ia dibesarkan. Ngotot ya Sterling ya. Lanjut, yaitu kabar terkini tentang transfer Jules Koundé. Kesepakatan Jules Koundé tetap menjadi prioritas Chelsea. Tuchel menginginkannya. Pembicaraan maju dengan baik di sisi pemain. Sementara Sevilla masih menunggu tawaran pembuka untuk bek tengah Prancis tersebut. Label harga akan sekitar 65 juta euro, kurang dari
soal pelepasan 80 juta euro. Yo, semoga udah, menurut gua Sevilla lepas aja deh Jules Koundé deh. Ada lagi rumor ya kayak ini. Richarlison dilaporkan ingin pergi musim panas ini jika ini dan Chelsea sebagai tempat tujuannya. Oh, jadi tempat tujuannya itu Richarlison itu Chelsea ya, bukan Arsenal. Katanya dia yang nolak Arsenal. Lanjut. Berita selanjutnya, gelandang Chelsea Conor Gallagher sangat diminati oleh bos Everton Frank Lampard. Billy Gilmour juga sangat disukai. Lampard ini sangat mengincar alumni Akademi Cobham ya, ternyata sih sangat mencintainya. Nah, ini ada berita terakhir yaitu tentang resmi ya. Resmi, inilah pemain pertama yang direkrut Chelsea di era Todd Boehly. Ini kayaknya cewek nih, pemain Chelsea woman ya. Resmi, Chelsea rampungkan transfer pertama di era Todd Boehly. Chelsea membuat penandatanganan pertama mereka di bawah kepemilikan baru yang dipimpin oleh Todd Boehly dan Claire Capital. Setelah tim wanita mereka membawa bek Prancis Epet Perisic dari Bordeaux pada hari Rabu. Oh, ternyata Epet Perisic ya. Perisic yang telah menandatangani kontrak 3 tahun akan bergabung dengan Chelsea pada 1 Juli saat mereka bersiap untuk mempertahankan gelar Liga Super Wanita mereka di musim 2022-2023. Konsorsium Boehly dan Claire menyelesaikan pengambil alihan Chelsea dari Roman Abramovich bulan lalu setelah pemilik Rusia menjual klub pada Maret menyusul invasi Rusia ke Ukraina yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus. Waktunya tepat bagi saya untuk membuat langkah besar ini ke London dan bergabung dengan Liga Super Inggris, kata Perisic yang menjadi pemain wanita Prancis pertama yang bermain untuk Chelsea. Selamat bergabung dari itu Eva Perisic ya namanya. Perisic semoga bisa mempertahankan gelar juara Women Super League. Oke, sampai sini aja berita konten ngomongin Chelsea. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.